Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Nurada Sari dengan NIM 200409501035 dari kelas A angkatan 2020 program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi yang ada pada buku Neuroscience. Sekedar informasi, buku ini ditulis oleh salah satu dosen yang ada pada Fakultas Ilmu Pendidikan, yaitu Bapak Dr. Andes Muhammad Akil, SPD MPD. Sebelum kita ke penjelasan materi, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel YouTube ini. Oke, langsung saja kita ke penjelasan materinya. Ada yang tahu mengenai gangguan sistem saraf dan otak? Apa sih gangguan sistem saraf dan otak itu? Nah, menurut Widya Winata tahun 2020, gangguan sistem saraf dan otak adalah kerusakan yang terjadi di otak atau saraf pendukung otak, ataupun keduanya, sehingga memengaruhi fungsi saraf dan otak. Adapun gejala gangguan atau penyakit pada sistem saraf dan otak, menurut Marianti tahun 2018, sistem saraf manusia dibagi menjadi dua, yakni sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat manusia terdiri atas otak dan saraf tulang belakang. Sedangkan sistem saraf terdiri dari serabut saraf yang bertugas menghubungkan antara berbagai organ tubuh manusia dengan sistem saraf pusat. Penjelasan lebih lanjutnya dikatakan bahwa ada 3 tipe saraf pada tubuh manusia, yaitu sistem saraf otonom, sistem saraf motorik, dan sistem saraf sensorik. Terkait tipe saraf tersebut, maka Marianti tahun 2018 membedakan dari jenis saraf yang mengalami gangguan atau kerusakan, yaitu yang pertama adalah sistem saraf otonom. Umumnya berupa berkeringat terlalu banyak, mata dan mulut kering, dan sulit buang air besar. Yang kedua adalah sakit saraf motorik. Sakit ini umumnya berupa kelemahan otot, otot berkedut, dan kelumpuhan. Yang ketiga adalah sakit saraf sensorik. Nah, sakit ini umumnya berupa nyeri, sensitif, kebas atau mati rasa, dan gangguan kesadaran posisi. Jenis penyakit saraf secara spesifik yaitu infeksi, yang kedua gangguan pembuluh darah, yang ketiga gangguan struktural, yang keempat adalah gangguan fungsional, dan yang kelima adalah degeneratif. Jika teman-teman ingin memeriksakan diri secara medis mengenai kemungkinan mengidap penyakit kelainan saraf atau otak, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan menurut Fadli 2020 yang disebut sebagai tes simple. Yang pertama adalah tes keseimbangan, yang kedua adalah tes Romberg, yang ketiga adalah rentangkan lengan, yang keempat adalah lengan ditegakkan, yang kelima tes refleks lutut, yang keenam point to point test, dan yang terakhir adalah discrimination test. Adapun jenis tes dan penanganan gangguan sistem saraf dan otak, yaitu ada 6. Yang pertama yaitu MRI. Ada yang tahu apa itu MRI? MRI adalah magnetic resonance image. Menurut Adrian 2017, pencitraan resonansi magnetik adalah pemeriksaan yang memanfaatkan medan magnetik dan energi gelombang radio untuk menampilkan gambar, struktur, dan organ dalam tubuh. Tujuan pemeriksaan MRI ini menurut redaksi Halodoc tahun 2019 adalah untuk mendapatkan hasil organ, tulang, dan jaringan di dalam tubuh secara rinci dan mendalam. Ketika menggunakan alat MRI, menurut Triviana tahun 2020 menyebutkan bahwa tidak ada ancaman bahaya yang serius terhadap kesehatan dari paparan sementara saat melakukan pemeriksaan MRI.
ketika menggunakan alat MRI, menurut Triviana, tahun 2020 menyebutkan bahwa tidak ada ancaman bahaya yang serius terhadap kesehatan dari paparan sementara saat melakukan MRI. Adapun alat yang kedua yaitu elektroencephalografi. Alat ini dapat mendeteksi penyakit saraf yang disebabkan kelainan kejang, kerusakan otak akibat cedera, inflamasi pada otak atau saraf tulang belakang, kelainan psikiatrik, dan kelainan metabolik. Tujuannya adalah untuk memastikan atau menyingkirkan kemungkinan beberapa kondisi medis pada pasien pada penyakit kejang seperti cedera otak, tumor otak, gangguan ingatan, gangguan tidur, bahkan stroke. Nah, menurut Felicia tahun 2020, saat menggunakan alat ini tergolong aman dan tidak menimbulkan rasa sakit. Hanya pasien mungkin merasa sakit sedikit setelah pemeriksaan. Alat yang ketiga adalah positron emission tomography. Menurut Etika tahun 2020, positron emission tomography yaitu pemeriksaan medis yang dilakukan untuk mendeteksi suatu penyakit tertentu di dalam tubuh. Nah, alat ini digunakan untuk melihat perkembangan penyakit kronis seperti penyakit jantung koroner, tumor otak, gangguan ingatan, dan kejang. Nah, alat ini menggunakan radiasi untuk mendeteksi apa yang terjadi pada tubuh pasien. Namun, tenang saja, dosis radiasi yang dimiliki alat ini sangatlah kecil dan dapat ditoleransi oleh tubuh, sehingga tidak menimbulkan risiko yang berbahaya. Alat yang keempat adalah komputer tomografi atau CT scan. Pasti teman-teman sudah tidak asing lagi yang mendengar nama alat ini. Nah, menurut Willy tahun 2018, CT scan adalah prosedur pemeriksaan medis dengan menggunakan kombinasi teknologi Ronsen atau sinar X dan sistem komputer khusus untuk melihat kondisi tubuh dari berbagai sudut dan potongan tubuh. Adapun tujuan CT scan yaitu ada 3. Yang pertama adalah sebagai alat bantu diagnosis. Yang kedua sebagai panduan untuk melakukan tindakan pemeriksaan selanjutnya. Serta yang ketiga adalah memantau kondisi sebelum dan sesudah terapi. Nah, secara umum CT scan merupakan pemeriksaan yang aman, cepat, dan tanpa rasa sakit. Namun, sebaiknya CT scan tidak dilakukan pada ibu hamil karena paparan sinar radiasi dapat menimbulkan bahaya terhadap janin. Alat yang kelima yaitu elektromiografi. Menurut Linear tahun 2020 mengatakan elektromiografi merupakan sebuah prosedur diagnosis untuk memeriksa kondisi otot dan sel-sel saraf yang mengontrolnya. Tujuan elektromiografi dilakukan untuk pemeriksaan terhadap pasien yang memperlihatkan gejala berupa gangguan saraf maupun otak. Elektromiografi adalah pemeriksaan yang minim resiko, namun pasien mungkin merasa sakit selama beberapa hari pada area yang telah diperiksa. Adapun alat yang keenam yaitu elektroencephalografi. Menurut IDN Medis tahun 2020 menyebutkan bahwa elektroencephalografi adalah metode yang digunakan untuk memeriksa pergerakan mata demi mengetahui seberapa baik kinerja saraf vestibular dan saraf okulomotor pada otak. Elektroencephalografi dilakukan untuk membantu memeriksa adanya gangguan di bagian telinga dalam, mata, dan saraf yang menghubungkan keduanya. Adapun hasil pemeriksaan dari elektroencephalografi yaitu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah hasil normal dan yang kedua adalah hasil abnormal. Hasil normal biasanya mata pasien tidak menunjukkan gerakan yang abnormal selama pemeriksaan menjalani tes. Sedangkan hasil abnormal biasanya hasil ini menunjukkan adanya gerakan mata
yang tidak terkontrol yang terjadi setiap saat. Adapun materi selanjutnya, yaitu materi terakhir yang akan saya jelaskan, yaitu mengenai neurologi dan neurosurgeon. Fadli 2020 menjelaskan bahwa neurologi adalah cabang ilmu medis yang mendalami seputar sistem saraf manusia dan gangguan atau penyakit yang biasa menyerangnya. Ahli dalam bidang ini disebut sebagai dokter spesialis neurologi. Di dunia medis, di bidang kerja dokter spesialis neurologi dapat dibedakan menjadi 8 subspesialisasi. Yang pertama adalah neurologi anak, yang kedua adalah neurologi epilepsi, yang ketiga adalah neurologi vaskular, yang keempat adalah neurologi nyeri dan saraf tepi, yang kelima adalah neurologi intervensi, yang keenam adalah neuroonkologi, yang ketujuh adalah neurologi geriatri, dan yang kedelapan adalah neurologi intensif dan emergensi. Adapun neurosurgeon atau yang dikenal dengan sebutan bedah saraf ini adalah suatu prosedur medis yang bertujuan untuk mendiagnosis atau mengobati penyakit yang melibatkan sistem saraf. Pada tindakan bedah saraf terdapat berbagai jenis teknik diagnosis atau teknik pengobatan yang dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu yang pertama adalah bedah saraf tumor, yang kedua adalah bedah saraf vaskular, yang ketiga adalah bedah saraf fungsional, yang keempat adalah bedah saraf traumatik, yang kelima adalah bedah saraf pediatrik, dan yang terakhir, yang keenam, yaitu bedah saraf spinalis. Jadi itulah tadi penjelasan materi mengenai pengujian medis gangguan otak. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.